Hai, Hai Bro DJ, sini bro. Apa kabar bro? kabar baik bro. Gimana kabar kamu sendiri? Baik juga, mari kita duduk sambil ngobrol. Oke bro, Kita cari tempat duduk dulu bro. Bagaimana kerjaan kamu bro? Apa semua lancar? lumayan lancar bro. Cuma ada beberapa kendala aja. Apa itu bro? Punya cerita apa nih bro? Banyak bro, mulai dari mana ya? Kita mulai dari kamu jadi kontraktor bro. Gimana hasilnya? Sudah dapat uang banyak nih. Gak juga bro, sekarang masih belum bisa dibilang sukses ataupun dapat uang banyak bro. Coba ceritkan bro. Pengalaman menjadi kontraktor. Siapa tahu saya bisa belajar dari bro nih. Jadi kontraktor itu nggak mudah bro. Harus punya mental kuat dan modal kuat. Seperti yang saya alami sekarang itu nggak mudah bro. Seperti apa nih bro? Coba ceritakan aja bro. Contoh pengalaman saya bro, ambil proyek itu harus hati-hati bro. Saya pernah punya kenalan lama dari sebuah perusahaan yang dulu bro, karena udah lama nggak saling kontak. Dia kontak saya untuk saling kasih kabar. Apalagi kan dulunya dia itu pimpinan yang dibilang dekat sama saya bro. Dia itu sukanya karena kerjaan saya tanggung jawab dan cepat juga rapi bro. Oh gitu. Terus gimana bro? Dulu kerja apa bro? Dulu saya kerja di advertising gitu, sebagai desain grafis bro. Dan dia itu pimpinan saya bro. Oke, dia laki-laki atau perempuan nih? Dia laki-laki bro. Oh laki-laki bro, kirain perempuan. Dia laki-laki bro, namanya Pak Jimmy. Oke, lanjutkan ceritanya bro. Singkat cerita Piti, tempat kami kerja kan udah tutup bro. Dan kami sempat kerja masing-masing lah. Oh sempat bubar ya, dan cari jalan masing-masing gitu. Iya bro, seiring berjalan waktu kan, saya sempat kerja di kontraktor bro, dan dia juga sempat di tempat lain, dan sekarang buka usaha sendiri sama temen dia. Oke, nah terus gimana bro? Singkat cerita, saya juga lagi nggak kerja karena proyek udah selesai di bos saya yang baru kan. Pak Jimmy telepon saya untuk ketemuan dan bahas kerjaan untuk kerja bareng nih. Siapa tahu bisa sukses sama-sama. Wah seru nih ceritanya, lanjutkan bro. Setelah ketemu dan ngobrol banyak, singkatnya dia kasih kabar kalau ada proyek yang bisa dikerjakan bareng. Dari obrolan kita kan kayaknya bisa nih kerja bareng, karena dari bidang usaha dia, dan saya masih nyambung lah bro. Dia di usaha interior material seperti flooring SPC dan lain-lain. Dan saya desain grafis, interior 3 dimensi desain, juga kontraktor kecil bro. Kebetulan ada proyek itu, proyek membuat lantai mezanin gudang bro. Wah proyek lumayan tuh di awal dapet. Punya siapa bro? Kebetulan ada proyek itu, proyek membuat lantai mezanin gudang bro. Proyek sih berjalan lancar bro, malah ada tambahan kerjaan seperti perbaikan dinding gudang yang retak dan perbaiki talang yang bocor. Itu berapa lama bro pekerjaannya? Itu cuma 2 minggu untuk lantai mezanin dan total 1 bulan sama kerja tambahnya bro. Wah dapat uang banyak bro. Belum bro, karena kerjaannya masih lanjut bro. Maksudnya ada kerjaan baru lagi bro? Iya bro, dari Bu Helen kasih kerjaan lagi, dari gudang B39 lanjut ke gudang B41 bro. Wah jadi banyak nih dan bisa sukses bro. Gitulah bro, tapi cerita belum selesai bro. Oke bro, lanjutkan bro. Saya siap mendengarkan bro. Di gudang B41 ini juga sama bro, membuat lantai mezanin dan ada tambahan renovasi kantornya juga bro. Itu juga 2 bulan selesai bro, dan masih lanjut untuk renovasi apartemen Bu Helen di Sunter. Dan membuat lantai mezanin di ruko dia juga di Citra 8 bro. Wow, proyeknya nggak habis-habis nih bro. Tapi semua lancar bro.
Kerjaan lancar, bro, tapi uangnya nggak lancar, bro. Maksudnya gimana, bro? Pembayarannya belum lunas dibayar, bro. Ini siapa yang tanggung jawab, bro? Kalau ada masalah pembayaran, belum lunas juga. Tapi para pekerja gimana, bro? Sudah dibayar semua? Kalau pekerja sudah aman semua, bro. Ini sisa proyek aja, belum dibayar. Seharusnya dari Pak Jimmy, bro, yang belum dibayar. Saya sudah minta dan tanya ke Pak Jimmy, tapi Pak Jimmy bilang dari Bu Helen belum bayar. Terus gimana, bro? Sudah cari info juga ke Bu Helennya? Karena kan ini harusnya sudah bisa dibayar karena pekerjaan sudah selesai, kan? Nah itu, bro. Saya juga udah tanya ke Bu Helen, karena saya punya nomor dia juga. Jawaban dari Bu Helen apa, bro? Dia nggak respon, bro. Udah saya telepon, dan saya kirim pesan lewat WhatsApp. Telepon nggak dijawab dan WhatsApp nggak dibales. Saya tanya lagi, malah Bu Helen blokir saya. Karena Pak Jimmy minta saya bantu untuk tanya ke Bu Helen juga, bro. Waduh, jadi begitu rumit ya? Ya begitulah, bro. Dan ini bisa jadi pelajaran, bro. Seharusnya bisa dituntut, bro. Kan ada perjanjian di awal proyek, kan? Nah ini yang salah, bro. Karena tidak ada perjanjian di awal. Hanya karena percaya ke teman lama aja. Pak Jimmy itu? Ya, bro. Jadi ini cara salah yang sudah saya lakukan, bro. Wah, parah juga tuh Bu Helen dan Pak Jimmy. Untuk Bu Helen, pemilik usaha di pergudangan Bandara Mas, gudang B39 dan B41, ataupun keluarganya. Tolong diselesaikan aja, ini masalahnya. Jangan menghindar atau lari dari masalah, Bu. Ini hak orang loh, Bu. Ini keringat orang loh, Bu. Solusinya ajak Pak Jimmy dan kontraktornya ketemu dan jelaskan aja, Bu. Sudah dibayar atau belum? Dan berikan bukti pembayarannya, Bu. Terima kasih, bro. Udah bantu ngomong lewat video ini, bro. Santai aja, bro. Ini pelajaran berharga juga nih buat kita ke depannya. Sebelum proyek dinulai lebih baik, buat perjanjian kerja aja, bro. Agar ke depannya masalah ini terjadi lagi, bro punya pegangan untuk ambil tindakan hukum. Terima kasih, bro, atas sarannya, bro. Saya masih perlu belajar lagi untuk terjun jadi kontraktor, bro. Sama-sama, bro. Saya juga masih perlu belajar dari pengalaman orang-orang, bro. Oke, bro. Saya pamit dulu, bro. Next time kita ngobrol lagi sambil ngopi lagi, bro. Oke, bro. Saling kontak ya, bro. Sampai ketemu lain waktu.